Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari Panitia PPDB SMK Negeri Situraja akan menjelaskan perihal jalur PPDB tahap 2 berikut persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan oleh peserta didik. Di antaranya ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Perlu diingat bahwa tahap 2 itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 28 Juni tahun 2024. Jalur yang tersedia di tahap 2 diantaranya yang pertama adalah afirmasi PDBK. Afirmasi PDBK ini berbeda dengan afirmasi ketem pada tahap 1 ya. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Dan yang ketiga jalur prestasi, diantaranya ada nilai rapot. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah prestasi kejuaraan. Selanjutnya persyaratan calon peserta didik diantaranya yang pertama adalah lulusan SMP atau bentuk lainnya yang sederajat, diantaranya MTS atau paket B. Selanjutnya, lulus tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Dan selanjutnya, calon peserta didik baru itu harus memenuhi persyaratan usia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Dan selanjutnya yang kedua, persyaratan usia ini dibuktikan dengan akte kelahiran atau kartu identitas anak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya di sini tersedia juga timeline untuk PPDB tahap 2 tahun 2024. Selanjutnya ke persyaratan umum dan khusus. Di persyaratan umum di sini ada ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan lulus, artinya kalau belum ada ijazah menggunakan surat keterangan lulus. Kalau misalkan belum disediakan surat keterangan lulus, bisa menggunakan kartu peserta ujian sekolah. Dan ini adalah asli ya, bukan fotokopi. Nah, ini contoh dari ijazah, kartu peserta ujian, dan selanjutnya surat keterangan lulus. Semuanya harus asli. Selanjutnya yang kedua adalah akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dan belum menikah. Nah, ini contoh dari akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh bidan. Kalau misalkan ada kejadian seperti ini, akte kelahiran belum ada, surat keterangan lahir juga belum ada, maka dari itu bisa juga menggunakan surat keterangan lahir dari pihak yang berwenang, diantaranya dari desa misalkan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kartu keluarga. Minimal tanggal dikeluarkan terhitung 1 tahun dan ini juga asli. Nah, ini contoh dari kartu keluarga. Minimal tanggal dikeluarkan terhitung 1 tahun. Artinya, kalau misalkan PPDB sekarang dilaksanakan pada bulan Juni 2024, berarti kakak dikeluarkan. Nah, di sini ada dikeluarkan tanggal. Berarti di dalam kotak ini harus kakaknya yang bulan Juni 2023. Nah, bagaimana kalau misalkan kakaknya kurang dari 1 tahun? Artinya misalkan dikeluarkannya bulan Juli 2023, berarti kan itu belum genap 1 tahun. Apalagi yang tahun 2024 dikeluarkannya. Maka dari itu bisa menggunakan atau melampirkan kakak lamanya. Artinya berarti calon peserta didik membawa 2 kakak tuh. Kakak yang baru, selanjutnya kakak yang lama. Nah, bagaimana kalau misalkan kakak lamanya sudah tidak? Bisa menggunakan fotokopi kakak lamanya. Berarti calon peserta didik membawa kakak baru berikut fotokopi kakak lamanya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan fotokopinya sudah tidak ada? Berarti calon peserta didik tersebut atau orang tua harus membuat surat keterangan domisili dari desa setempat. Dengan catatan, di dalam surat tersebut harus disebutkan bahwa anak tersebut atau keluarga tersebut itu sudah berdomisili dari tahun kapan. Nah, selanjutnya masih di seputar kakak. Di sini ada ditampilkan nama wali dan nama orang tua. Ini adalah untuk kasus, mohon maaf, bila mana orang tua si calon peserta didik tersebut sudah meninggal dunia atau karena berbagai hal lain sehingga anak tersebut ikut dengan kakeknya misalkan. Nah, maka dari itu nama kakek tersebut harus ada di dalam rapot sebagai wali. Kalau orang tuanya mah jelas orang tua aslinya, meskipun mohon maaf sudah meninggal dunia. Tetapi kalau misalkan kejadian tersebut memang ada, nama walinya itu harus tertera di dalam rapot. Ini rapot ya, keterangan biodata siswa yang di halaman pertama itu. Nah, selanjutnya
di sini ada KTP orang tua asli. Tentunya KTP tersebut yang harus ada di dalam KK. Jangan sampai di KK nama ibunya siapa, tapi KTP-nya menggunakan yang kakaknya misalkan. Itu harus menggunakan yang ibunya. Bagaimana kalau misalkan di berbagai hal nanti akan disediakan surat di SMK Negeri Situraja untuk menerangkan bahwa anak tersebut karena keadaan atau kondisi di berbagai hal. Nah, selanjutnya di sini ada buku rapot dari semester 1 sampai semester 5. Itu rapotnya asli ya. Nah, contoh ini adalah lembaran buku rapot. Nah, selanjutnya surat tanggung jawab mutlak orang tua atau SPTJM terbaru dan menyediakan satu materai 10.000 untuk di SPTJM tersebut. Nah, ini harus terbaru dikarenakan kenapa? Untuk tahap 1 dan tahap 2 itu berbeda jalur, sehingga SPTJM harus dibuat dari awal. Nah, ini contoh dari SPTJM yang dikeluarkan dari sistem PPDB Jawa Barat tahun 2024. Nah, untuk SPTJM di sini nanti diisi nama orang tua atau wali, peserta didik, dan yang lainnya. Selanjutnya di bagian jalur itu diisi sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih oleh calon peserta didik. Dan selanjutnya pilihan pertamanya itu adalah seperti ini contohnya, SMK Negeri Situraja dulu, selanjutnya jurusan untuk pilihan pertama. Dan selanjutnya pilihan keduanya masih di SMK Negeri Situraja, pilihan jurusannya berbeda dengan pilihan yang pertama. Jadi di SMK ini bisa menggunakan dua pilihan jurusan di satu SMK ya. Nah, selanjutnya di sini diisi titik mangsa untuk pas pendaftaran. Contoh daftarnya 24 Juni. Selanjutnya dikasih materai 10.000 dan nanti di bawahnya ada nama lengkap dari orang tua yang ditulis di atas. Nah, ini di bagian sini nih. Harus sama dengan yang ini nih, yang di atas. Dan ditandatangani di atas materai. Selanjutnya nanti kalau misalkan calon peserta didik memang mau mendaftar langsung ke SMK Negeri Situraja, dibawa materainya dan selanjutnya diisi SPTJM-nya. Atau kalau misalkan sudah dipersiapkan dari rumah, nanti SPTJM yang sudah ditandatangan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi dibawa ke SMK, selanjutnya di-scan dan didaftarkan. Yang terakhir di persyaratan umum ada surat keterangan tidak buta warna terbaru. Hati-hati, bukan surat keterangan sehat ya, tapi surat keterangan tidak buta warna. Nah, ini contoh dari surat keterangan tidak buta warna. Artinya di dalam surat tersebut menerangkan bahwa si anak atau calon peserta didik tersebut itu memang tidak buta warna. Nah, selanjutnya kita masuk ke persyaratan khusus. Yang pertama adalah ini khusus untuk perpindahan tugas orang tua dulu. Kepemilikan surat kepindahan penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan yang memberi tugas, paling lama pindah telah bertugas 1 tahun bagi jalur perpindahan tugas. Dan selanjutnya yang kedua adalah surat tugas orang tua wali atau anak guru pada tempat bertugas. Bagi anak guru di sini dijelaskan tenaga pendidik atau kependidikan, guru atau TU berupa diantaranya ada SK pendidik atau SK dari kependidikan yang dikeluarkan. Kalau misalkan mohon maaf, yang PNS berarti SK PNS, kalau misalkan yang honor itu berarti SK dari sekolah, atau kalau misalkan SLTA itu bisa menggunakan SK dari provinsi. Dan selanjutnya adalah SKBM terbaru bagi guru. Selanjutnya di sini ada surat keterangan kepala sekolah terbaru. Jadi menerangkan bahwa guru tersebut memang guru dari sekolah tersebut. Dan selanjutnya bila mana ada atau bila mana sudah sertifikasi, bisa dilampirkan juga sertifikat pendidiknya. Kalau memang belum sertifikasi, itu tidak apa-apa, tidak menggunakan sertifikat pendidik juga. Nah, itu untuk perpindahan tugas orang tua, wali, atau anak guru. Dan selanjutnya prestasi, rapot, dan kejuaraan. Untuk rapot tadi saya sudah jelaskan. Dan selanjutnya kita masuk ke prestasi kejuaraan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dokumen piagam kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik dari organisasi penyelenggara minimal tingkat kota atau kabupaten. Nah, ini contoh dari piagam kejuaraan dan selanjutnya ini adalah foto kegiatan lombanya. Diusahakan kalau misalkan memang fotonya ada juga dilampirkan gitu, nanti di print. Nah, dan untuk kejuaraan tersebut bisa dibuktikan dengan sertifikat atau piagam kejuaraan. Kalau misalkan membawa piala gimana? Ya itu kan tidak bisa dibuktikan, tidak ada nama dan penyelenggara dan sebagainya gitu.
Jadi diusahakan yang ada piagam kejuaraannya dan minimal tingkat kota atau kabupaten. Misalkan tingkat kecamatan, bagaimana? Sesuai dengan aturan PPDB Jawa Barat sekarang memang itu disesuaikan dengan aturan yang memang harus sertifikat atau piagam kejuaraan atau penyelenggara minimal dari kabupaten atau kota. Nah, itu untuk prestasi kejuaraan. Untuk persyaratan umum dan khusus di sini wajib dipenuhi. Artinya, persyaratan umum ini dan persyaratan khusus di antara jalur yang dipilih itu harus dipenuhi. Contoh, kalau misalkan saya memilih atau calon peserta didik memilih prestasi nilai rapot, berarti persyaratan umum yang ini dipenuhi semua. Dan yang kedua, persyaratan khususnya adalah rapotnya saja. Untuk nilai rapot mah sudah masuk memang ke sini ya. Kalau misalkan perpindahan surat tugas orang tua atau misalkan anak guru, berarti persyaratan umum ini dilengkapi. Dan selanjutnya yang persyaratan khususnya hanya ini. Bukan artinya semua persyaratan ini harus disediakan, bukan. Tetapi itu memilih dari persyaratan khususnya sesuai dengan jalur yang dipilih. Tetapi untuk persyaratan umumnya wajib ada semua. Gitu ya. Persyaratan umumnya ada semua. Dan selanjutnya kalau misalkan memilih anak guru, berarti cukup yang ini yang disediakan. Yang ini enggak. Apalagi ini enggak. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran PPDB tahun 2024 ini termasuk tahap 2 itu sifatnya adalah online dan menggunakan sistem. Artinya yang pertama, pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing oleh anggota keluarga atau oleh calon peserta didik. Dan selanjutnya, bila mana memang keterbatasan internet ataupun keterbatasan alat, yang kedua itu bisa menggunakan pihak sekolah asal atau SMP calon peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, itu bisa langsung datang ke SMKN Situraja untuk didaftarkan oleh operator-operator yang ada di SMK Negeri Situraja. Namun, untuk di SMK Situraja itu tepat alur pendaftaran PPDB-nya. Nah, untuk alur pendaftaran PPDB 2024 di SMK Negeri Situraja, nanti siswa dengan orang tua. Kenapa harus dengan orang tua? Dikarenakan kalau SPTJM-nya belum jadi atau belum dibuat, yang menandatangani itu harus orang tua kan? Nah, maka dari itu calon siswa atau CPD dan orang tua yang datang ke sekolah, yang pertama berarti langsung masuk ke lobi. Dan selanjutnya nanti akan disediakan tiket. Tiket tersebut adalah tiket untuk antrian scan berkas dan mengambil dokumen SPTJM. Dan selanjutnya setelah mengambil antrian scan berkas, itu langsung mengikuti antrian scan berkas. Berkas apa saja yang akan di-scan? Di antaranya berkas persyaratan umum dan khusus yang tadi setelah saya jelaskan. Jadi nanti di SMK Situraja disediakan petugas berkas untuk men-scan dokumen-dokumen yang sudah disediakan oleh calon peserta didik. Nah, kalau misalkan yang tahap 1 udah di-scan, kalau misalkan masuk ke jalur rapot, berarti tinggal scan rapotnya berikut SPTJM terbaru. Kalau misalkan belum ada surat keterangan buta warna, berarti dengan surat keterangan buta warnanya. Nah, apabila misalkan belum mengikuti tahap 1 atau pendaftar baru, berarti dari nol scan-nya ya. Kalau misalkan yang sudah di tahap 1 dan memang daftar di SMK Situraja atau dari SMP-nya masing-masing, itu berarti tinggal scan rapot SPTJM terbaru, surat keterangan buta warnanya juga di-scan. Nah, sesudah mengikuti rangkaian scan berkas, selanjutnya yang ketiga, nanti petugas memberikan nomor antrian untuk antri lagi di pendaftaran. Dan nanti akan dipanggil setelah mendapatkan nomor antrian pendaftaran. Nanti calon peserta didik itu ke depan bersama operator dan selanjutnya melakukan proses pendaftaran ke dalam sistem. Nah, selanjutnya kalau pendaftaran sudah dilakukan berhasil, maka calon peserta didik tersebut yang terakhir akan mengikuti cek fisik. Bagaimana kalau misalkan yang tahap 1 sudah mengikuti cek fisik? Berarti sudah usah mengikuti cek fisik lagi. Nah, ini untuk pendaftar baru atau yang belum mengikuti cek fisik di tahap 1. Nah, itu ya. Berarti surat keterangan tidak buta warnanya juga harus disediakan di sini. Nah, itu kalau misalkan sudah cek fisik, maka untuk
rangkaian kegiatan dari alur pendaftaran PPDB di SMK Negeri Situraja itu sudah selesai. Saya ulas ya. Yang pertama, mengambil nomor antrian nanti disediakan di lobi untuk scan berkas dan mengambil dokumen SPTJM untuk diisi oleh siswa dan orang tua. Dan selanjutnya yang kedua, mengikuti antrian dan scan berkas di tempat scan berkas. Setelah scan berkas berhasil, nanti petugas dari scan berkas itu memberikan nomor antrian ke pendaftaran ke bagian operator. Mengikuti antrian lagi nanti di operator. Selanjutnya nanti akan dipanggil oleh operator untuk didaftarkan ke dalam sistem PPDB tahap 2. Setelah berhasil mengikuti pendaftaran di sistem dengan operator, siswa tersebut melakukan cek fisik bagi yang belum. Bagi yang sudah di tahap 1, berarti tinggal langsung pulang saja setelah pendaftaran di sistem PPDB tahap 2. Kalau yang belum berarti harus mengikuti dulu cek fisik. Itu ya. Nah, itulah penjelasan sedikit perihal pendaftaran PPDB tahap 2, baik itu dari jalur, selanjutnya pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan yang harus disediakan oleh calon peserta didik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan hal ini membantu untuk calon peserta didik dalam mempersiapkan persyaratan-persyaratan supaya tidak bolak-balik. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.